Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Advivit. Ya, channel tutorial untuk para pemula. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru pertama berkunjung di channel ini, salam kenal ya semuanya. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Masih melanjutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Saat ini kita akan membahas bagaimana ketika kita melakukan penjumlahan Excel dengan posisi dia ke bawah, ke samping, dengan beda kolom atau antar kolom dan antar sheet. Oke. Sebelumnya kita sudah mempunyai beberapa data seperti berikut ya datanya. Ya. Di sini untuk melakukan penjumlahan, cara yang pertama, cara yang paling mudah, yaitu kita dapat melakukan dengan menggunakan simbol plus. Seperti contoh yang sebelumnya ya, misalnya di sini kita ingin melakukan penjumlahan yang ada pada ini, oke ya, ini ya. Ini kita punya data penjualan barang bulan Desember dari sebuah toko komputer yang memiliki produk ada flash disk, mouse, keyboard, monitor, sama printer. Di sini ada 4 buah toko ya, toko 1, toko 2, toko 3, dan toko 4. Ceritanya kita ingin melakukan penjumlahan ya, produk flash disk dari keempat toko ini. Ya, cara menjumlahkannya adalah dengan cara yang sederhana. Biasanya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita ketik sama dengan, terus sel jumlah barang pada toko 1 atau jumlah flash disk pada toko 1, yaitu di sini pada sel B4 ya. Kita ketikkan B4, terus kita tambah C4 ya. Tambah lagi, kita tidak harus ngeklik selnya ya satu persatu ya. Kita bisa juga dengan langsung klik di sini. Angka 38 ini kan kita klik aja. Nanti dia di sini akan muncul langsung D4. Terus kita klik plus. Oke. Kalau sudah kita tinggal tekan enter. Nah, ini contoh penjumlahan ke samping ya, atau dari samping, kolom-kolom dari samping. Terus kalau kita ingin melakukan penjumlahan yang ke bawah, misal seperti ini ya, jumlah penjualan produk dari toko 1 ya, tidak peduli barang apapun, dan lakukan dengan cara sama dengan, terus sama seperti tadi. Nah ya, kita klik, nah sini B4, terus simbol plus, ini B5, simbol plus, B6, simbol plus, B7, simbol plus, B8, terus kita enter. Nah, ini nanti kalau kita lihat, ini contoh rumus sederhana untuk penjumlahan ke bawah ya, dia kolomnya ke bawah. Jadi kolom ini dijumlahkan hasilnya di sini. Sedangkan yang di sini 268 itu diambil dari penjumlahan secara ke samping. Nah, jadi rumusnya itu dari B4 tambah C4 tambah D4 dan tambah E4 dan seterusnya. Oke, ini cara penjumlahan yang paling sederhana. Kita dapat menggunakan operator plus atau simbol tambah. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan fungsi sum. Di Excel ada namanya dia fungsi sum atau SUM. Untuk menggunakannya di sini, misalnya kita ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan jumlah penjualan produk pada toko 2. Di sini kita penjumlahan ke bawah. Nah, sini kita ketik aja sama dengan terus SUM. Nah, di sini kita klik sum, ini kita klik aja, klik. Nah, nanti akan muncul kurung buka. Nah, berarti ini kita diminta ada number 1 sampai number kesekian. Maksudnya ini adalah kita ingin menjumlahkan ya, angka berapa sampai angka keberapa, atau kita ingin menjumlahkan dari sheet bukan sheet ya, dari sel berapa sampai sel keberapa. Misal ini dari sel
Ini ya, 90 ini ya, dari berarti sel C4. Nah, kita tarik aja ke bawah sampai ke C8. Ini ya. Jadi sini sama dengan sum dalam kurung C4.2C8. Berarti ini kita akan menjumlahkan nilai atau angka-angka yang berada pada sel 4 ya, sampai sel C8. Terus kalau sudah kita kurung tutup, kita enter. Nah, ini hasilnya seperti ini, 236. Oh, ini ada error, ini salah format ya. Saya kembali lagi. Oke. Hasilnya ini 236. Ini cara yang kedua ya. Kalau tadi menggunakan simbol plus plus, kalau ini menggunakan fungsi sum. Kalau datanya banyak, itu kita lebih enak ketika menggunakan fungsi sum. Oke, selanjutnya ada rumus yang lain ya, rumus yang lain yaitu ketika kita oh iya, tadi kan ini kan sum ini kan kalau ke bawah ya, kalau ke samping ya sama aja ya caranya ya. Kita sama dengan aja sum karena kita ingin menjumlahkan sini ya, jumlah penjualan mouse dari masing-masing toko, baik toko 1, toko 2, toko 3 maupun toko 4. Kita klik seperti ini. Kita drag aja dari sel B5 sampai E5. Terus kita kurung tutup, kita enter. Nah, ini akan penjumlahan. Kalau mungkin tadi penjumlahan plus biasa, ini penjumlahan menggunakan fungsi sum. Terus selanjutnya kalau kita ingin melakukan ya, penjumlahan dengan ada fungsi selain sum, itu kita bisa menggunakan fungsi subtotal. Ya, kita ketikkan subtotal. Nah, seperti ini. Ya, ketika kita klik subtotal, kita diminta untuk memilih jenis fungsinya itu apa. Ya, ada average, count, max, min, product dan seterusnya. Dia ke bawah seperti ini ada banyak ya. Ini misalnya kita pilih untuk penjumlahan, karena kita kan ingin menjumlahkan jumlah penjualan barang yang ada pada toko 3. Jadi kita klik ya sini ya, 109 kita klik sum, klik. Nah, terus kita kasih titik 2. Terus ini ada ref ya, referensinya ini kita ambil dari mana? Referensi ini merupakan nilai dari sel. Nah, di sini kita pilih dari sel D4 sampai sel D8. Nah, terus kita kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, ini contoh penggunaan menggunakan subtotal ya, subtotal. Nah, ini hampir sama dengan sum, dengan sum ya. Subtotal ini perbedaannya nanti akan kita bahas lebih lanjut pada fungsi subtotal ya. Terus untuk fungsi subtotal ini selain subtotal, sum, sama penjumlahan biasa, kita juga bisa melakukan penjumlahan dengan menggunakan bantuan dari tabel. Nah, ini kondisi kalau data yang kita punya itu berformat tabel. Jadi kita bisa langsung tinggal pilih fungsi yang ada pada tabel tersebut. Ya, ini data ini belum berupa tabel ya. Jadi ini kita konversi dulu. Caranya ini kita blok. Nah, ini kita blok seperti ini. Terus kita klik insert. Nah, insert, nah di sini ada tabel, kita klik tabel. Klik. Nah, terus ada keterangan create tabel. Nah, where data for your table. Kita klik oke. Nah, ini kalau udah seperti ini, nah, ini dia datanya berupa tabel dan di atas ini kita bisa melihat ada sebuah tool atau toolbar baru ya, menu bar baru itu desain dengan tabel tool. Nah, di sini kita tinggal klik saja ada total row. Kita klik, nah seperti ini. Kita klik total row, nanti sini akan otomatis muncul. Nah, total row ini akan muncul penjumlahan dari yang atas ini. Ya. Atau kita juga bisa, misalnya yang sini ya. Ini kita ingin menjumlahkan penjualan dari toko yang 4. Ya, kita klik aja. Nah, di sini terus kita pilih, misalnya pengen penjumlahan sum. Klik, ya otomatis dia akan menjadi 2, 3, 5. Oke ya. Ini contoh sederhana kalau kita ingin
melakukan penjumlahan ya menggunakan tabel. Ya, dia sifatnya tabel. Terus ini misalnya ada studi kasus. Kalau kita misalnya ini kan contohnya kan hanya satu buah tabel. Misalnya ada studi kasus, kita diminta untuk melakukan penjumlahan ya dari dua tabel. Nanti hasilnya akan ditampilkan pada tabel ketiga seperti ini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama seperti yang tabel pertama atau satu data tadi ya. Itu kita cukup aja di sini. Misalnya kita ingin menjumlahkan jumlah penjualan flash disk dari toko 1 pada bulan Desember dan toko 1 pada bulan November. Nah, di sini kita klik aja sama dengan, terus pada sel sini toko 1 flash disk Desember 2023 kita klik ya sel B4, kita plus ya sel I4 ya, data penjualan toko 1 flash disk ya. Terus kita enter, nanti akan seperti ini 45 ditambah 33 munculnya adalah 38. Ini cara yang sederhana ya. Terus kalau kita pengen menggunakan cara yang lain, oke bisa. Misalnya kita pengen melakukan menggunakan fungsi sum ya. Jadi kita ketik aja sum sini sel pertama. Terus kita pilih sel yang kedua. Oke. Jadi dari mana tadi? Sel B5 sampai sel I5. Oke, di sini kita berikan titik 2 ya. Jadi kalau titik 2 itu dia sampai, semua data akan diambil. Kalau kita titik koma, dia satu data saja atau satu sel aja. Ini kita klik enter, hasilnya seperti ini. 38 tambah 86 sama dengan 124. Terus kita juga bisa melakukan penjumlahan menggunakan subtotal ya, sama seperti tadi, mirip sekali. Ketikkan aja subtotal. Terus di sini ya kita pilih fungsi sum. Terus kita titik koma, nilainya misalnya ya untuk keyboard ya dari sel B6 dengan sel I6. Oke, kita sekarang tutup, kita enter. Nah, di sini akan melakukan penjumlahan dari 50 tambah 51 hasilnya adalah 101. Oke, terus selanjutnya kita juga bisa melakukan penjumlahan antar sheet. Antar sheet ya. Antar sheet ini kalau misalnya ada beberapa data yang tersimpan pada sheet yang berbeda. Oke, misalnya ini, nah ini ada nih ya data penjualan Oktober ini pada sheet 6. Terus kita punya di sini penjualan barang Desember ada sheet 5 pada sheet 6. Nah di sini kita diminta untuk jumlah penjualan dari Oktober sampai bulan Desember. Nah, caranya adalah di sini, misal ini ya, penjumlahan untuk flash disk dari toko 1 untuk Desember, November, dan Oktober. Sama dengan kita klik di sini, ya, sel yang pertama B4, kita plus I4, nah, kita plus, nah, ketika kita plus ini, tadi kan ini kan baru untuk bulan Desember, bulan November, kita menuju untuk bulan Oktober, kita klik sheet 6-nya, nah, terus kita pilih ini B4. Nanti di sini akan muncul B4 plus I4 plus sheet 6, ya, tanda seru B4. Terus kita enter. Nah, nanti ini munculnya 163. 163 ini melakukan penjumlahan dari 45 tambah 33 ditambah 85. Itu ya. Itu kalau kita menggunakan penjumlahan dari tabel yang berbeda dengan sheet yang berbeda. Nah, terus selain itu kita juga bisa menggunakan fungsi sum ya, sama seperti tadi. Fungsi sum juga bisa untuk
penjumlahan beda sheet, beda tabel. Kita klik aja sel yang pertama, terus kita bentar ya, klik. Nah, sel yang kedua, ini kita mau ngambil toko 2 ya untuk penjualan flash disk. Terus kita titik koma lagi, kita menuju flash disk pada toko 2 bulan Oktober. Ya, nanti rumusnya seperti ini. Sum C4 titik koma C4 titik koma sheet 6 tanda seru C4. Terus kita kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini, 238. 238 ini diambil dari tadi ya, 90 tambah 90 ditambah 58. Ya, itu tadi contoh penjumlahan antar sheet ya, atau penjumlahan yang berada pada beda sheet ya. Yang pasti ketika kita beda sheet itu nanti ada tulisan sheet ya sebelum nama atau shell ya, sebelum selnya. Nah, jadi sheetnya berapa, tanda seru, terus alamat sel tersebut. Oke. Untuk penjumlahan itu kita juga bisa ada cara-cara yang lain. Nanti ada variasi lagi rumus-rumus untuk penjumlahan. Tapi akan kita bahas lagi di pembahasan yang selanjutnya. Ya, tadi kita fokusnya ke penjumlahan secara sederhana, penjumlahan dengan cara ke bawah, ke samping, beda kolom, beda sheet dengan menggunakan simbol plus, terus menggunakan fungsi sum, menggunakan fungsi subtotal, itu yang kita coba, dan juga menggunakan bantuan dari fungsi tabel. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, tetap sukses selalu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.